Ya, kita lanjutkan bagian yang ke-33 ya, yaitu kita membuat kelas untuk autentikasi. Jadi ini untuk adminnya, kita lakukan proses pemeriksaan sebelum masuk ke aplikasi harus melalui login terlebih dahulu. Kemudian kalau tidak login dan mencoba mengakses ke halaman tertentu, kita akan coba halau dan alihkan ke halaman yang lain ya. Oke, batasan autentikasi yang kita buat ini beberapa di antaranya saja. Aplikasi ini hanya bisa diakses oleh pengguna yang terdaftar di dalam database ya. Jadi ada tabel pengguna yang itu penggunanya semuanya harus masuk di situ yang bisa menggunakan. Kalau tidak ada di situ, maka tidak akan kita izinkan untuk mengakses halaman-halaman yang ada di aplikasi ini ya. Nah, semua halaman nanti diproteksi dari akses secara langsung, jadi nggak boleh nama filenya diketik gitu terus di enter mencoba mengakses secara langsung, itu nggak boleh ya, nanti ada pemeriksaan. Kemudian sistem autentikasi ini menggunakan kelas yang mengextend kelas DML, jadi menggunakan DML ya, kelas autentikasinya. Karena dia perlu membaca ke ke tabel pengguna nanti, maka dia perlu melakukan extend terhadap kelas DML. Ya, pengguna nanti kita izinkan untuk mengubah sandinya sendiri. Jadi ada form untuk ganti sandinya. Lalu kita tidak menyediakan fitur untuk lupa sandi. Jadi kalau lupa ya lupa aja. Jadi kita tinggal ubah di database secara langsung ya. Kita tidak sediakan link misalnya kalau lupa sandi gimana dan seterusnya ya, itu tidak kita buat. Nanti itu silahkan kembangkan sendiri saja. Baik, silahkan dibuat di dalam database-nya, yaitu sebuah tabel baru namanya tabel pengguna ya. Tabel pengguna dengan 3 buah kolom, yaitu yang pertama nama, untuk nama penggunanya, akun. Ini adalah username-nya, tipenya varchar, ukurannya 10. Lalu ada sandi, varchar juga, ukurannya kurang lebih 40. Yang itu nanti kita gunakan hash yang menggunakan MD5. Nah, itu silahkan dibuat 3 buah kolom tersebut. Kemudian kalau sudah, silahkan akunnya dijadikan primary. Ya, kolom akun dijadikan primary. Kalau menggunakan adminer, tinggal klik alter indexes ya. Kemudian pilih primary, lalu di sebelah kanannya dipilih kolomnya yang mau dijadikan primary key, yaitu akun ya. Kalau sudah, nanti di save aja, hasilnya jadinya seperti ini ya. Nah, kalau sudah membuat tabel, dimasukkan minimal 1 data dulu ya. 1 buah data, di insert saja, ditambahkan data, namanya dimasukkan nama kalian masing-masing. Kemudian untuk akunnya pakai admin aja, ini nanti username-nya ya. Lalu sandinya dibuat supaya mudah aja ya, rahasia, tapi di MD5 kan. Kemudian nanti diklik save. Klik save untuk menyimpan 1 buah pengguna kayak gitu ya. Ini nggak perlu saya tunjukkan karena ini harusnya sudah bisa ya. Caranya ya, nggak saya tunjukkan. Saya perlihatkan yang jadinya saja. Kaliannya bebas menggunakan RDMS apapun ya. Jadi mau pakai adminer, mau pakai PHP My Admin atau yang lain silakanlah. Ya, tidak ada batasan untuk itu. Ini pengguna dengan struktur seperti ini ya, dan akun sebagai primarinya. Kemudian kalau kita lihat data yang sudah dimasukkan, nah seperti ini. Ini tadi rahasia ya, yang di MD5K. Oke, saya lanjutkan. Nah, membuat struktur kelas autentikasi ya, silakan buat sebuah kelas untuk proses autentikasi.
namanya disamakan ya. Saya juga tidak praktekkan, nanti saya tunjukkan yang sudah jadi. Silahkan dibuat susunan seperti ini. Nama filenya adalah autentikasi.php, disimpan di dalam folder kelas. Jadi sama, dia jadi satu dengan DML, dengan koneksi itu jadi satu ya, dalam sebuah folder namanya kelas. Namanya autentikasi dengan huruf O depan besar, autentikasi PHP. Isinya seperti ini. Ada session start dulu di awal ya, karena nanti akan ada sesi pengguna, ada ganti sandi dan sebagainya, itu yang memerlukan session. Jadi kita taruhnya di atas. Ada kelas autentikasi, 3 buah metode yang ada di sini, yaitu cek login dengan 2 buah parameter, yaitu akun dan sandi. Nanti ada kodenya di sini ya. Kita buatkan strukturnya dulu seperti ini. Jadi 3 buah metode. Kemudian ada metode sesi pengguna, ini buat ngecek ada nggak sesinya ketika pindah ke halaman yang lain. Dan ini sekaligus untuk mencegah batasan kita tadi ya, tidak boleh ada yang mengakses secara langsung ke halaman tertentu. Kalau langsung tanpa login mengakses halaman tertentu itu tidak boleh. Maka kita perlu cek dia ini punya hak atau tidak gitu. Kalau dia login, dia berarti punya hak. Ya seperti itu di sini ya. Kemudian yang ketiga ada metode ganti sandi. Nah, ganti sandi ini ada 3 parameter. Yang pertama akun, lalu sandi lama dan sandi baru. Ya, sandi lama dan sandi baru. Lalu nanti ada kode untuk mengganti sandinya gitu ya. Dan itu nanti berhubungan juga dengan koneksi ke database dengan kelas DML. Makanya tadi kita sebutkan kelas DML-nya itu di extend ya. Di kelas autentikasi ini dia mengextend ke DML. Oke, seperti ini struktur awalnya ya untuk kelas autentikasi. Perhatikan tempat nyimpannya tadi di dalam folder kelas ya. Selanjutnya, nah untuk metode cek login, silahkan di pause saja videonya. Kemudian diketik dulu seperti ini isinya, ini ya. Isinya dari sini sampai sini. Karena kita sudah punya format strukturnya tadi ya, yang function cek loginnya sampai dengan kurung roll buka dan tutup sudah jadi ya. Tinggal yang saya blok ini aja yang dimasukkan. Silahkan sambil di pause videonya, saya akan jelaskan ya. Tadi saya balik dulu ya. Nah, oke ya. Nah ini saya koreksi. Tadi kan saya sampaikan kita mengextend ya. Nah ini di sini kasusnya tidak saya extend. Kenapa? Karena autentikasi ini nanti posisinya berada di bawah dari pemanggilan kelas DML, sehingga secara otomatis objek dari kelas DML itu sudah ada sehingga bisa langsung digunakan. Jadi pemanggilannya akan menggunakan include ya, include kelas DML. Nah nanti autentikasi itu di bawah DML, sehingga DML itu sudah terload sendiri, maka kita nggak perlu extend di sini ya. Kita nggak perlu extend. Nah, ya nanti saya kita buktikan ya ketika kita menjalankan loginnya. Nah, dibuatkan sebuah objek di sini dari kelas DML. Nah, kelas DML-nya ini kan tidak di include-kan tadi di dalam kelas ini. Ya di sini kan tidak di extend, tidak di include, tapi kita bisa langsung gunakan karena di file sewa dan sebagainya itu sudah ada include DML-nya, sehingga kita bisa langsung pakai DML ini. Nah, ini membuat objek namanya OBJ gitu ya. Nah, kemudian ini struktur yang pertama adalah membaca data pengguna berdasarkan akun. Jadi di sini menggunakan metode chaining. Ya, select kemudian from into, lalu nama tabelnya di sini adalah pengguna. Kemudian ada syaratnya adalah akunnya harus sama dengan yang ini, yang dibawa di parameter ini ya. Jadi ini harus sama ke sini. Nah, kita ngecek akunnya dulu ya. Jadi tanpa menggunakan sandi dulu. Jadi yang penting dapat akunnya dulu. Kemudian terakhir di sini di get.
Ya, kalau sudah di get itu ketemu data disimpannya di dalam queue di sini. Ya, di dalam queue ini sudah dapat data kalau akunnya sama dengan yang dikirimkan. Kalau dia tidak sama, maka dia tidak ditemukan dan tidak ada data di dalamnya ya. Nah, yang ke berikutnya ini ada dua segmen pemilihan kondisi ya. Yang pertama di sini, jika jumlah data yang ada di dalam queue itu tidak sama dengan 0, berarti kan lebih dari 1 ya. Harusnya lebih dari 0 kalau ada datanya. Jadi kalau tidak sama dengan 0, ini adalah metode bawaan dari PHP. Jadi count queue. Jadi kalau di sini ada ketemu data, berarti dia lebih dari 0 nanti. Nah, maka dia jalan, segmen yang ini jalan. Ya, bagian if count ini akan jalan. Tapi kalau ternyata dia 0, maka dia masuk ke else ini. Ya, akun tidak ditemukan karena dia kan nggak ada. Misalnya bukan admin tuh yang diketik. Nah, ketika dicek ternyata tidak ditemukan. Jadi kan countnya pasti 0 tuh. Maka yang muncul adalah tulisan akun tidak ditemukan. Nah, tapi kalau ada ya, dan karena kita tadi membuat di tabelnya itu bentuknya adalah primary, maka tidak mungkin ada nama akun yang sama. Ya, artinya pasti akan ketemu hanya satu saja. Nah, kalau dia ada, ternyata misalnya sama admin nih, akunnya yang diketik adalah admin. Nah, dicek kan ketemu tuh, berarti kan tidak sama dengan 0 ya kan? Karena tidak sama dengan 0, nah sekarang kita lanjutkan, kita cek sandinya. Jadi begitu ya. Jadi jangan langsung dicek akun dan sandi, karena itu nanti bisa jebol kalau kita menggunakan SQL injection. Tapi kalau dipisah, nah itu SQL injectionnya nggak jalan ya, karena kita ngecek sandinya belakangan gitu. Nah, SQL injectionnya nggak bisa masuk ke yang kedua ini, ke pengecekan sandi nggak bisa. Gitu ya, hanya di bagian pertama ini saja. Nah, kalau datanya ada, kita bisa langsung ambil indeks yang ke-0 dari arraynya seperti ini. Jadi kita cek jika data yang ada di databel itu sandinya sama dengan MD5 dari sandi yang kita ketik, maka langsung dibuatkan session seperti ini. Sessionnya ada 3 ya, ada akun, ada nama, ada kode. Seperti itu kita buatkan begitu. Ya, akun ini untuk mencocokkan ada atau tidak isinya. Kemudian kalau nama buat ditampilkan nanti. Sedangkan kode juga untuk mencocokkan, harus ada isinya dan sama persis isinya seperti ini. Oke, ini ada kesalahan kode ya. Ini dihapus saja. Yang saya blok ini dihapus saja. Nah, ini enggak ada ya. Jadi langsung aja session akun sama dengan ini ya, queue index 0 akun, kayak gitu langsung. Kemudian ini juga sama. Oke, ini enggak ada ya. Nah, nama langsung diambil dari hasil pembacaan data tadi, kemudian dimasukkan, diambil yang namanya adalah nama. Ya, sedangkan untuk kode ini kita buat sendiri, bebas ya sebetulnya, tapi nanti kita cocokkan harus sama persis penulisannya dengan yang ada di sesi pengguna. Nah, ini kalau data ditemukan, dicek sandinya benar, lalu dibuatkan sessionnya. Ini buat session, lalu dialihkan ke halaman ke file sewa PHP ya. Itu sebagai dashboardnya, langsung ke situ dia. Nah, kalau ternyata sandinya tidak sama, ini kan sama ya. Kalau tidak sama, lalu kita tampilkan pesan aja sandi tidak sesuai. Seperti itu. Ya, silakan diketik ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, form loginnya kan kita belum punya ya. Nah, silahkan dibuat form loginnya, di save as saja dari kamar tambah karena itu sudah ada tabelnya ya. Ada bentuk tabel. Nah, kita tinggal sesuaikan tabelnya. Disimpan file ini menjadi index PHP. Jangan diganti langsung nama filenya, tapi di save as. Di save as. File kamar tambah PHP itu menjadi indeks PHP, lalu disesuaikan formulirnya menjadi seperti ini.
dan tampilannya nanti begini ya. Ada 2 buah isian, lalu ada 1 buah tombol. Nah, artinya apa? Artinya menu yang di atas juga dihilangkan ya, seperti itu. Nah, sesuaikan saja sendiri. Nah, actionnya kalau kita lihat di sini, actionnya menuju ke file dirinya sendiri, jadi ke file index langsung. Kalau tombol login diklik, dia mengakses kembali sambil dia mengecek ada pengiriman atau tidak. Nah, selanjutnya di sini name-nya akun ya, require, ini harus diisi berarti. Kemudian ini tipenya yang kedua untuk sandi, tipenya password. Kemudian name-nya sandi, require juga wajib diisi ya. Nah, kemudian ini submit tombolnya, value-nya login, label yang muncul, name-nya adalah login untuk pengiriman. Jadi kita nanti ngecek ada login nggak nanti gitu ya. Login itu diklik apa enggak gitu. Oke, silakan disusun seperti ini. Form untuk loginnya. Lama ya, saya lanjutkan saja karena bisa di pause videonya. Kemudian proses loginnya. Nah, untuk proses login kita tambahkan kode untuk memproses login ini di antara tag main dan form ya. Jadi di atas sini ada main. Ya, di sininya form. Nah, di antara itu adalah seperti ini kita masukkan. Kenapa kita menggunakan paragraf align center ini? Untuk menampilkan pesan. Kalau misalnya akun tidak sesuai, sandi tidak sesuai, nanti dimunculkan pesan seperti yang ada di dalam metodenya tadi ya. Nah, di sini dicek ini if is set, ada kiriman post login, karena tadi kalau kita lihat kembali ke sini, ini metodenya adalah post. Ya, metodnya post, maka kita nangkapnya juga harus post di sini ya. Post login, ada nggak login itu dikirim? Kalau ada, include-kan DML, gitu ya. Kemudian di-include-kan kelas autentikasi. Kemudian dibuatkan objek baru dari autentikasi. Kemudian dipanggil metode check login dengan mengirimkan kiriman akun dari kolom akun dan kolom sandi. Nah, di sini ada kelas DML di-include ya. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa kita tidak mengextend karena dia dipanggil di sini, kemudian autentikasi, artinya ini sudah terload, kelas DML itu sudah ada, jadi tinggal membuatkan objeknya. Nah, objeknya dibuat di kelas autentikasi, yaitu di dalam check login. Kita kembali lagi ya ke sini. Nah, ini tadi. Nah, di sini ya, di dalam check login itu ada new DML. Ya, karena DML-nya di-include-kan di sini tadi. Jadi sebelum autentikasi dia sudah di-include, maka tidak perlu di-include-kan sampai 2 kali ya. Dan tidak perlu di-extend karena kita hanya memanggil kelas DML-nya aja. Oke, sampai di situ. Nah, ini kalau kita uji ya harusnya berhasil ya, sudah. Kalau saya kembali ke sini dulu ya. Nah, seperti ini. Kalau gagal misalnya ya, misalnya namanya beda nih. Nah, untuk login gitu ya. Nanti tampilnya di sini karena kita sudah membuatkan tadi di bagian tengah ya. Akun tidak ditemukan atau akunnya benar tapi sandinya salah. Misalnya di login. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau dia berhasil, nanti akan masuk langsung ke halaman sewa PHP ya, seperti itu ya. Ya, silakan dicoba. Kalau ada gagal silakan balik dulu ya ke bagian baris berapa gitu yang terjadi masalah, silakan dicek kembali videonya ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang metode sesi pengguna. Tadi sudah kita buat untuk metodenya ya. Nah, sekarang isinya begini. Sesi pengguna itu di tulisannya itu tolong diperhatikan ya. Cara penulisannya itu supaya mudah kelihatan tampilannya, itu saya buat seperti itu. Ini tadi, ini enggak seperti ini ya, ini dihapus.
Nah, sesi pengguna itu cara saya gini, ya, ke samping kanan. Ya, tapi tidak masalah dibuatkan ke samping, ke bawah gitu ya. Yang penting tidak ada tanda-tanda apapun di sini, misalnya tanda titik koma itu nggak boleh ada ya. Karena ini if itu mulainya dari sini, selesainya di sini. Nah, gitu ya, selesainya kan di sini. Jadi masing-masing session itu dicek satu persatu ya, pakai tanda kurung. Jadi session akun misalnya ada nggak isinya gitu. Nama ada nggak isinya? Kalau nggak ada isinya berarti kan dia dicurigai tidak login gitu ya. Dan terakhir ada session kode. Kodenya ini apakah dia tidak sama dengan ini? Artinya kalau dia tidak sama, maka dia nanti akan dilempar ke file baru nanti kita buat yang bernama blokir PHP. Jadi karena ini di sini menggunakan OR, jadi kalau ada salah satunya saja yang salah, itu ya, yang tidak sesuai, maka yang berlaku adalah header ini. Jadi nilainya menjadi true kalau ada satu saja yang bernilai true gitu ya. Karena true-nya di sini kan di bawah if ya. Di bawah if ini harusnya true. Nah, ini kalau dia kosong, apakah dia kosong? Misalnya ya. Ternyata tidak. Nama ternyata tidak. Apakah kodenya tidak sama dengan ini? Tidak sama. Misalnya. Maka dia blokir. Seperti itu ya. Jadi kalau ada salah satu saja yang tidak sesuai, maka dia dilempar ke halaman blokir. Ya, silahkan dimasukkan dulu kode ini. Ini komentar ya, yang tanda ini di belakang ini nggak perlu diketik. Header, location, blokir PHP. Masuknya ke situ nanti dia. Nah, dibuatkan halaman blokir, di save as dari file index PHP ya, di save as menjadi blokir PHP, terus sesuaikan isinya, ini singkat saja. Perhatikan yang ada di antara main dan slash main, itu langsung diganti dengan seperti ini. Ya, biasa kan ya, baca dulu teks ini, ya, di antara tag main dan slash main, berarti main dan slash mainnya jangan dihapus. Di antaranya berarti di dalamnya itu ya, silahkan diganti dengan seperti ini tulisannya. Akses ditolak ya, silahkan login. Jadi kalau diklik login tampilannya seperti ini. Kalau diklik login kembalinya ke file index tadi. Oke, silahkan di pause saja videonya ya, baru kemudian nanti dilanjutkan. Nah, sekarang mengimplementasikan sesi pengguna ini ya. Sesi pengguna ini dimasukkan ke dalam setiap file yang memerlukan autentikasi. Ini semua file yang ada di dalam proses. Jadi baik itu di file sewa maupun file kamar, itu semuanya dimasukkan sesi pengguna ini. Caranya gimana? Nah, seperti ini ya. Include DML itu sudah ada. Ya, include DML sudah ada, kemudian ditambahkan include kelas autentikasi. Lalu kalau sudah dibuatkan autentikasi sama dengan new autentikasi. Ini untuk instance object ya dari kelas autentikasi. Nah, setelah itu dari objek autentikasi itu dipanggil metode sesi pengguna. Ini buat ngeceknya. Ya, seperti itu. Jadi kalau ternyata nanti dia tidak login, maka dia akan dilempar ke halaman blokir seperti itu. Nah, ini tambahan sisipannya ini ya. Nah, sisipannya 3 baris ini di antara include class DML sama helper. Ya gitu ya. Helper kan sudah ada juga ya, jadi tidak ada masalah yang di sini. Jadi tambahannya seperti ini. Nah, ini diterapkan ke semua file yang memerlukan pengecekan sesi pengguna. Tapi pada beberapa file tertentu itu
ada yang tidak perlu. Tidak, artinya susunannya tidak seperti ini. Misalnya ya, untuk kamar simpan misalnya. Kamar simpan itu kan tidak perlu helper. Nah, tentu dia tidak ada ya. Pokoknya sesuaikan aja di sini. Kalau dia ngakses DML, berarti DML masukkan. Ada DML-nya, kemudian kelas autentikasi dimasukkan, kemudian membuat objeknya, lalu memanggil metodenya. Ini 3 ini tambahannya. Dan kalau ternyata kelas DML itu di-include-nya di bawah atau di tengah-tengah kode, silahkan dipindahkan ke atas, ke paling atas. Jadinya seperti ini. Jadinya susunlah seperti ini ya, minimal seperti ini, 4 ini. Nah, ini kalau tidak memerlukan helper. Kalau ada helpernya, tambah helpernya di bawah. Ya, saya tidak perlu praktekkan, silahkan dibuat saja seperti itu. Nanti silahkan diuji. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di komentar atau ditanyakan langsung ya. Nah, kalau ternyata ini ada peringatan ya. Kalau ternyata misalnya di bagian atas ada tidak ada include DML, terus kita taruh include DML ya. Kemudian di bagian tengah ternyata ada kan untuk manggil data, maka silahkan dihapus yang include di tengah-tengah itu ya. Jadi satu aja taruh di atas, karena kalau include-nya 2 kali akan terjadi error ya, kecuali kita menggunakan include once. Nah, untuk file yang sama dia hanya pakai yang pertama aja ya, karena kita pakainya include berarti harus spesifik filenya, tidak boleh ada yang sama. Jadi kalau manggilnya 2 kali gitu dengan include, itu nanti akan terjadi error ya. Tapi kalau pakai include once itu tidak ada masalah ya. Baik, silakan diterapkan ke file sewa, ke file sewa tambah, kemudian sewa edit. Ya, file sewa, sewa edit, sewa tambah. Kemudian untuk sewa simpan, sewa update itu tidak seperti ini ya, karena helper nggak digunakan ya. Nggak ada helpernya. Ya, seperti itu. Begitu juga dengan kamar tambah dan kamar edit itu menggunakan lengkap seperti ini. Sedangkan kamar simpan, kamar update dan kamar hapus itu tidak perlu sampai ke helper. Cukup sampai ke sesi pengguna aja. Ya, sekali lagi kalau dia ada pemanggilan include DML di tengah-tengah, silahkan dipindahkan ke atas. Dan hanya 1 untuk file yang sama, include-nya hanya 1 ya. Saya tidak praktekkan, silahkan dibuktikan sendiri nanti. Nah, kemudian kita perlu mengganti menambah link ya di bagian menu. Nah, tolong diperhatikan di sini linknya itu diletakkan. Link yang saya blok berwarna merah ini yang saya kotakin, ini ditaruhnya di file sewa 1 ya, tambah sewa, edit sewa, kamar, tambah kamar, edit kamar, dan ganti sandi. Nah, ganti sandinya belum kita buat ya, tapi nanti di situ ada gitu ya. Jadi ada di sewa kamar, kan ini yang kelihatan ya. Kalau sewa simpan itu kan dia tidak muncul, tidak ditampilkan, dia hanya numpang lewat aja untuk memproses simpan saja, maka tidak perlu ada ini, tidak perlu ada tambahan ini ya. Silahkan diketik, ditambahkan, disesuaikan aja kodenya jadi seperti ini, ada titik 3, titik 2, 3 kali dan seterusnya. Itu tuh untuk pemisahnya aja ya. Ya, silahkan dari file sewa tadi, kemudian tambah sewa, edit sewa, file kamar, tambah kamar, sama edit kamar, dan juga nanti sesuaikan juga untuk ganti sandi ya. Nah, masukkan di sini. Ini ada link untuk ganti sandi. Nama filenya nanti kita buat ini ya. Kemudian ditampilkan untuk ganti sandi itu ditampilkan nama yang login siapa. Nah, itu fungsinya tadi ketika kita membuat sebuah session dengan isian nama gitu ya. Kan ada akun, ada nama, kemudian ada kode tadi. Nah, lalu di sebelahnya adalah keluar PHP. Ini untuk logoutnya. Nah, ini juga nanti dibuatkan. Sudah ya. Tampilannya
Nanti kalau sudah dirubah, dikopikan ke semua file itu tadi, hasilnya seperti ini. Jadi menu yang semula punya kita hanya 2 ini, sekarang bertambah lagi ada nama pengguna di sini dan juga link untuk keluar dari aplikasi untuk logout ya. Oke, seperti itu. Dan itu ditambahkan untuk ini kan sewa ya. Kemudian sewa tambah. Ini tetap ada. Kemudian saya ke kamar ya, di kamar juga ada. Ke kamar tambah sama. Ini tetap ada ya, menu ini tetap ada. Kemudian kamar edit, nah, misalnya kamar edit ini tetap ada. Tuh, tetap ada ya. Transaksi juga sama. Ini untuk membuktikannya saja. Kalau diedit, menu ini tetap ada. Oke, seperti itu ya. Saya lanjutkan. Nah, harusnya itu tadi sudah beres gitu ya. Pokoknya kembali aja lah ke topik mana tadi yang dibahas kalau masih ada error atau nanti ditanyakan bisa. Nah, sekarang metode ganti sandi. Silakan sambil di-pause dulu videonya, kemudian diketik dulu. Setelah itu mendengarkan penjelasan saya ya. Oke, saya sambil jelaskan. Kita sudah buat strukturnya. Yang dikirim ada 3 parameter, ada akun, ada sandi lama dan sandi baru. Nah, karena kita mengakses buat ngecek ininya ya, ngecek apa namanya, akunnya bener apa enggak gitu ya, ke database, maka kita perlu menginstance DML, class DML ya. Nah, kenapa begitu? Karena dia perlu akses ke tabel seperti ini. Oke, dia baca dulu nih akunnya ada apa enggak gitu. Bener enggak ini yang login ini akunnya ini gitu kan. Nah, mirip seperti tadi, seperti ketika login, jadi diambil dulu datanya, tapi yang dicocokin hanya akunnya. Cek dulu akunnya ya. Nah, ini oke, inilah ada bagian yang dilakukan prosesnya di file ganti sandi, ada yang di sini ya. Nah, ini kita ngecek yang saya menjelaskan dari sini dulu. Nah, ini sama kayak seperti tadi di count, kalau ketemu akunnya maka pasti dia lebih dari 1 ya. Tapi kalau tidak ketemu akun yang dimaksud, maka akun tidak ditemukan. Itu pesannya. Nah, kemudian kalau dia ditemukan, maka sandinya, sandi lamanya dicek dulu. Ya. Ini yang dikirim ke sini, ini masih plain text ya, jadi belum dirubah. Jadi yang sandi lama dia akan masuk ke sini. Sandi baru nanti ngeceknya di sini. Ini kalau sudah jadi ya, sudah. Nah, ini ketika dicek sandinya yang ada di tabel dengan hasil MD5 yang diinputkan oleh si penggunanya tadi, si admin misalnya mau ganti sandi, maka dicocokkan sandi lama. Nah, ini untuk mencegah terjadinya pengalihan akun ya tanpa kita sadari. Jadi kita perlu yang namanya konfirmasi terhadap sandi lama. Nah, kalau ternyata sama sandi lamanya, maka dibuatkan array isinya sandi gitu ya. Ya, yang sandi baru itu di MD5-kan. Jadi tersimpannya sudah dalam MD5 gitu ya. Lalu kita update datanya. Data yang diupdate yang mana, yaitu sandi ke tabel mana, ke tabel pengguna. Akun yang mau diubah itu sandinya yang mana, yaitu yang akunnya yang kita cek tadi. Gitu ya. Nah, akunnya berasal dari mana nih yang di sini? Yaitu berasal dari session. Nanti kita lihat di file ganti ya. Lalu terakhir kalau sudah di set. Sehingga kalau ada misalnya 2 buah data pengguna, misalnya ada admin, satunya entah siapa gitu ya, atau staff misalnya gitu ya, maka dia nanti akan mengubah yang sesuai dengan yang sedang login saja. Jadi kalau yang sedang login itu adalah admin, maka sandi admin saja yang dirubah gitu. Nah, ketika sudah selesai, maka kita set di sini, kita lempar langsung ke halaman keluar. Keluarnya belum kita buat ya, ini file baru. Tujuannya untuk apa? Untuk menghapus session yang ada. Jadi ketika dia berhasil mengganti sandi, langsung logout gitu.
supaya bisa langsung diuji lagi sandi barunya gitu ya. Jadi kalau pengen masuk lagi harus login ulang. Nah, kalau ternyata sandinya tidak sama dengan sandi lama, maka ditampilkan sandi lama tidak sesuai, berarti gagal untuk mengganti sandinya. Seperti itu ya. Oke ya, silakan sambil disesuaikan saja. Saya lanjutkan. Nah, file keluarnya dulu kita buat. Ini file baru aja, langsung aja kodenya seperti ini. Tidak ada include apa-apa, tapi seperti ini. Yang pertama session start, ini function atau metode yang ada di PHP ya. Kemudian session unset, lalu session destroy. Sebenarnya bisa aja langsung destroy gitu aja ya, bisa juga. Cuman memastikan aja di unset dulu, karena tidak disebutkan berarti semuanya yang di unset, lalu dihancurkan sessionnya. Kemudian dilempar kembali ke halaman index, ke halaman login ya. Jadi ketika dia berhasil mengganti sandi, langsung dilempar ke file keluar. Begitu juga file keluar ini digunakan untuk logout. Kenapa? Karena di linknya tadi ya, kalau kita lihat di sini, di link ini tadi untuk keluarnya kita langsung akses ke keluar PHP. Jadi kalau kita akses ya, seperti ini keluar, dia langsung dilempar ke halaman indeks. Nah, seperti ini. Yes, begitu ya. Nah, kalau tadi kita sudah bahas tentang metode untuk ganti sandi. Nah, sekarang formulirnya kita buatkan ya. Jadi file index silahkan di save as menjadi ganti sandi, lalu disesuaikan isi formulirnya. Nah, kemudian perlu disertakan juga, ya dipastikan untuk link ini, link yang atas, ini disertakan juga di bagian atas dari file ganti sandi ya. Ini formnya seperti ini, ganti sandi, sesuaikan saja. Bisa juga ya, karena indeks PHP itu sudah login ya, jadi tinggal menambahkan satu buah kolom saja dan menyesuaikan beberapa bagian ya, terutama di bagian name-nya. Nah, kalau kita lihat di sini type-nya password semua ya, supaya nggak kelihatan. Nah, ini sandi baru 1, karena perlu diulang 2 kali ya untuk memastikan. Lalu yang sandi baru 2 name-nya, yang terakhir adalah sandi lama. Nah, kemudian di sini ada tombol yang labelnya adalah ganti sandi, lalu name-nya adalah ganti. Yang ini nanti yang akan dicek ya, apakah ada kiriman ganti gitu ya. Oke, seperti itu. Jangan lupa untuk memasukkan ini menu yang ini ya di bagian atas. Tinggal di copy saja dari yang perbaruan link tadi ya, ditaruh di atas. Karena ganti sandi itu termasuk bagian yang tetap halaman itu dia berada dalam posisi login, karena kalau enggak gimana caranya ganti sandi ya, seperti itu. Jadi seperti ini, headernya seperti ini isinya. Untuk ganti sandi ya sama seperti ini. Karena kalau dia kan harus login dulu kalau mau ganti sandi. Saya lanjutkan, ini formulirnya, silakan saja disesuaikan, di pause, jeda videonya. Agak teliti ya, karena ini berkaitan dengan prosesnya. Saya lanjutkan untuk proses ganti sandi. Nah, proses ganti sandi ini seperti ini. Posisinya disesuaikan juga dengan yang dari indeks itu ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini dicek ini apakah ada kiriman ganti gitu. Kalau tombol ganti sandi diklik, itu kan ganti tadi name-nya ya, dikirim ke sini. Ingat bahwa ganti sandi ini menerapkan actionnya adalah kosong ya, jadi dirinya sendiri. Jadi ketika diklik ganti sandi, maka yang dibuka adalah kembali file ganti sandi dengan mengecek apakah ada kiriman berupa post yang namanya ganti atau tidak. Kalau dia ada, maka yang selanjutnya adalah disimpan dulu ya, session akun. Ini variabel akun diisi dari akun, dari sesi akun gitu ya. Terus sandi lama jadi SL kalau saya sebutkan di sini ya.
Kemudian untuk sandi baru 1 itu SB1 dan sandi baru 2 itu SB2. Nah, dicocokin dulu di sini. Nah, makanya tadi saya katakan di prosesnya ini ada proses yang di file ganti sandi, ada yang di metode ganti sandi. Ya, seperti itu. Jadi ini ketinggalan saya ya. Ini SB1 ya. SB1 di sini. Perhatikan. Di sini SB1 ya. Jangan sampai salah. SB1 jika tidak sama antara SB1 dan SB2, maka tampilkan pesan sandi barunya nggak sama. Nggak jadi proses apa ganti sandinya nggak jadi ya. Nah, ketika sudah sama SB1 dan SB2 itu sama, kan ini tidak terpenuhi ya, berarti dia ke else ini. Maka di-include-kan dulu kelas DML, kelas autentikasi, karena kita mau menggunakan ganti sandinya ini. Ya, kita buat objeknya, kemudian tinggal kita bawa, kita kirimkan akun, ini variabel akun yang ada di atas ini, kemudian SL sandi lama dan SB1. Karena dia sama, sudah jadi sama ya, SB1 dan SB2, kita tinggal pilih aja mau SB1 atau SB2 karena dia sama. Pilih salah satu saja. Nah, ini dikirim kemana ngirimnya? Ke metode ganti sandi yang ada di kelas autentikasi. Seperti itu ya. Nah, kode ini ya, DML, autentikasi ini dan pembuatan objek ini nanti bisa dihapus kalau ternyata di bagian atas misalnya sudah dipanggil ya, tapi nanti disesuaikan. Jadi kalau misalnya di atas tadi kan kita sudah menerapkan sesi pengguna ya, itu kan nama objeknya adalah autentikasi ya. Nah, kalau dia autentikasi namanya, maka di sini diganti jadi autentikasi. Yang ini. Nih, kalau yang 3 ini sudah dipanggil di atas, kita nggak perlu lagi panggil di sini. Di sini nggak perlu, ini bisa dihapus saja. Ya, langsung aja di sini. Tapi objeknya adalah autentikasi, karena autentikasi yang dipanggil di atas. Ya, itu diproses. Coba kita perhatikan lagi ya. Balik lagi. Implementasi sisi pengguna. Nah, ini. Nah, di atas sudah ada DML, kelas DML sudah ada dipanggil, autentikasi sudah ada, sudah bikin objek juga autentikasi namanya. Nah, maka kalau sudah objeknya autentikasi, kita pakai itu aja, nggak perlu bikin objek baru lagi, nggak perlu bikin ganti gitu ya, nggak perlu. Jadi langsung aja di sini autentikasi, kemudian ganti sandi dengan membawa 3 parameter ini. Oke, seperti itu ya. Kalau kita uji cobakan, kita masuk dulu ya. Oke, ini kalau diklik di sini ya linknya, link nama pengguna ini, ganti sandi. Nah, tampilnya seperti ini. Kita bikin salah ya. Misalnya sandi barunya coba, terus tes. Ya, terus ini benar nih rahasia ganti sandi. Karena sandi barunya tidak sama dua-duanya, maka ditampilkan tidak sama. Sekarang kita bikin sama. Sandinya salah ya. Oke, sandi lama tidak sesuai dengan yang ada ya. Sekarang kita bikin yang baru. Baru ini rahasia. Nah, dalam rule-nya tadi, kalau sudah benar semuanya, sandi barunya sama dua-duanya, kemudian sandi lamanya sesuai dengan yang di database, yang di tabel pengguna, kalau klik ganti, proses ganti dilaksanakan dan dilempar ke halaman login. Dia keluar. Nah, seperti ini. Sudah benar ya. Sekarang kita masuk lagi, admin, rahasia. Harusnya dia muncul pesan sandinya tidak sesuai ya. Sekarang kita masuk yang benar. Admin. Tadi apa ya? Sama. Login. Nah, sandinya tidak sesuai ya. Saya cek admin. Apa tadi ya? Coba apa ya? Lupa saya. Salah. Sandi lamanya tidak sesuai. Admin, cek dulu rahasia. Kalau dia bisa login, ada coding yang salah.
Wah, saya tipu ngetiknya tadi kayaknya. Cek dulu ya. Karena keyboard saya ini sudah mulai ini nggak bisa normal. Oh, baru tadi ya? Ini bukan sama tapi baru sandinya. Ya, betul. Baru. Tadi yang percobaan pertama tadi sama, tapi sandi lamanya yang dibikin salah gitu ya. Habis itu dicoba yang di sininya baru tadi. Oke, saya kembalikan lagi rahasia. Rahasia. Kemudian di sininya baru, ya kan? Sandi lamanya. Ganti, nanti dia logout. Kembali ke indeks. Kita login lagi. Rahasia. Yes, seperti itu. Jadi ini untuk ganti sandinya. Kemudian yang di file apa tadi ganti sandi ya, itu di slide saya yang salah, tapi di codingnya itu sudah benar ya, SB1 ini tadi, bukan B1 ya, tapi SB1 di sini ya. Oke, seperti itu. Oke, silahkan dicoba ya. Nah, kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu mengimplementasikan namespace. Jadi kita kasih nama kelas-kelas itu, dikasih namespace, kemudian kita implementasikan seperti apa. Ada sesuatu yang harus dirubah di dalamnya, karena saya ternyata dalam project ini menggunakan kata yang dicadangkan oleh program ya, sehingga nggak bisa digunakan. Yaitu lepas dari perhatian saya, yaitu nanti kita akan sesuaikan di implementasi namespace.